Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, khususnya di video ini, kita akan membahas tentang matriks. Namun, kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan matriks terlebih dahulu. Ada banyak contoh matriks dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui tentu saja. Pertama, misal saat upacara, kalian biasanya itu baris di lapangan. Nah, posisi barisan di lapangan yang kalian lakukan itu membentuk sebuah matriks. Atau di dalam kelas misalnya, posisi tempat duduk kalian sekarang. Nah, posisi tempat duduk kalian itu juga membentuk sebuah matriks. Kalau dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan yang di luar dari sekolah, itu bisa kita lihat dari tempat parkir kendaraan, baik itu mobil ataupun motor. Nah, posisi parkir mobil itu juga bisa membentuk sebuah matriks. Artinya, matriks itu dipakai banyak di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalau dilihat dari tabel, di sini saya menampilkan satu tabel, di mana itu ada jumlah pakaian yang dimiliki Rani, ada atasan lengan panjang, rok, celana, dan kerudung. Kemudian jenis warnanya, ada warna hitam, merah, putih, biru, dan coklat. Nah, kalau dilihat atasan lengan panjang yang berwarna hitam itu ada 4, rok ada 6, celana ada 2, kerudung itu ada 5. Kemudian untuk warna merah itu ada 1 untuk atasan, rok tidak ada, celana tidak ada, kerudung ada 1. Kemudian putih itu atasannya ada 1, roknya ada 1, celananya ada 1, dan kerudungnya ada 1. Biru itu atasannya ada 2, roknya tidak ada, celananya ada 1, kerudungnya ada 1. Coklat, atasannya ada 3, roknya ada 2, celananya ada 2, dan kerudungnya ada 2. Nah, kalau seandainya kita menghapus pembatas dari angka-angka yang ada di tabel ini, ya, kalau kita hapus garis-garis dari angka-angka yang ada di tabel, maka angka-angka tersebut bisa membentuk sebuah matriks. Seperti halnya angka-angka yang di sebelah tabel. Di situ ada tertulis angka-angkanya tanpa ada pembatas di antaranya. Ada angka yang pertama itu ada angka 4, 6, 2, 5. Terus yang turun ke bawah dia ada angka 1, 0, 0, 1. Begitu juga seterusnya. Angka-angka ini dibuat berdasarkan tabel yang ada. Nah, dari contoh yang ada tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Bagaimana sih bentuk matriks, baris dan kolom pada matriks? Ayo kita lihat bersama. Untuk matriks A, 1, negatif 2, 4 itu dikatakan baris ke-1. Kemudian 3, 0, 8 itu dinamakan baris kedua. Dan terakhir 9, 12, 2 itu dinamakan baris ketiga. Kemudian 1, 3, 9 itu kolom pertama, negatif 2, 0 dan 12 itu kolom kedua, dan 4, 8, 2 itu kolom ketiga. Nah, dari slide ini, coba kalian simpulkan, apa sih baris itu dan apa sih kolom itu pada matriks? Baiklah, selanjutnya kita akan belajar mengenai ordomatrik. Ibu yakin kalian semua pernah yang namanya mencuci foto kan? Kalau ke studio foto, mereka pasti bertanya, mau cuci ukuran berapa? 3x4 kah?
4 kali 6 kah? Atau ukuran lainnya? Nah, itu hampir sama dengan ordo matrik. Jadi ordo matrik ini ialah ukuran matriks, di mana ukurannya itu dinyatakan dengan baris kali kolom. Jadi kalau misalnya ada contoh 1 seperti yang di slide, itu berordo 3 kali 3. Kenapa? Karena matriksnya memiliki 3 baris dan 3 kolom. Selanjutnya elemen matriks. Di sini elemen itu artinya adalah anggota matriks. Nah, di sana terlihat ada A23. A23 itu menyatakan elemen matriks A yang terletak pada baris kedua, kolom ketiga. Nilainya adalah 8. Nah, kalau misalnya A12 artinya elemen matriks A terletak pada baris pertama, kolom kedua. Siapa itu? Iya, benar. Angka negatif 2. Kemudian selanjutnya kita belajar mengenai jenis-jenis matriks. Nah, di sini ada matriks baris. Matriks baris berarti matriks yang terdiri atas satu baris dan memuat n elemen. Di mana itu contohnya hanya ada satu baris, yaitu 0, negatif 2, dan 3. Dan tentu saja kolomnya itu membuat n elemen. Kemudian ada yang namanya matriks kolom. Kebalikan dari matriks baris, kalau matriks baris memiliki satu baris, kalau matriks kolom berarti ia hanya memiliki satu kolom. Di mana matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom dan memuat m elemen. Kemudian ada yang namanya matriks persegi atau yang disebut matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Itu yang dinamakan matriks persegi. Ibu yakin kalian tahu kalau yang namanya persegi itu seluruh sisinya sama. Begitu juga matriks. Dia memiliki baris dan kolom yang sama. Jenis matriks berikutnya yaitu ada identitas matriks, di mana identitas matriks adalah matriks persegi berukuran n kali n dengan elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan bernilai 0 di elemen-elemen lainnya. Seperti kita lihat di atas itu elemen berangka 1 terletak di diagonal utama. Kemudian ada yang namanya matriks segitiga. Matriks segitiga itu adalah suatu matriks persegi yang berordo n dan dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Seperti yang ada di gambar ya. Jadi di atas atau di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Kemudian ada yang namanya matriks 0, itu matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi kalau seluruh anggota matriksnya 0, berarti dia matriks 0. Selanjutnya, itu ada yang namanya transpose matriks. Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolom. Seperti yang ada di contoh, jika A 2, 3, negatif 1, negatif 5, 7, 8, 6, negatif 1, dan 0, maka A transpose itu akan berubah. Yang tadinya 2, 3, negatif 1 berada di barisan pertama, berubah menjadi berada di kolom pertama, yaitu 2, 3, dan negatif 1, turun ke bawah. Kemudian ada juga yang namanya kesamaan matriks. Kesamaan matriks berarti matriks itu memiliki ordo yang sama. Elemen-elemen yang serta juga sama. Itu artinya ya. Di sini
kita lihat bahwa matriks A dan matriks B itu matriks yang sama. Kenapa? Karena elemen-elemen yang serta itu sama dan dia memiliki ordo yang sama. Baiklah, demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.